Situs Rumah Adat Cikondang berada di Kampung Cikondang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah Adat Cikondang merupakan rumah adat yang dimiliki oleh Bapak Anum Samsa, berada di area seluas 3 hektar. Pernahkah terlintas di pikiran kamu untuk berwisata budaya di Bandung? Di satu sisi Bandung identik dengan keindahan alam yang menawan, ragam kuliner yang menggugah selera, dan spot wisata yang instagramable. Salah satunya Kampung Adat Cikondang, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Menurut tradisi, Rumah Adat Cikondang asal-muasalnya dari Desa Lamajang dan diperkirakan telah berusia 200 tahun. Sebuah peristiwa kebakaran besar yang terjadi sekitar tahun 1942 telah menghancurkan perkampungan adat Cikondang dan hanya menyisakan satu rumah yang sekarang dijadikan sebagai rumah adat penduduk sekitar. Dan saya berkesempatan bertemu dengan juru kunci dari rumah adat ini bernama Abah Anum Johana. Jadi sebutnya Cikondang itu yang menyebarkan agama Islam. Jadi sebutnya ngancik, jadi nganciknya seperti gini. Jadi nganciknya itu meninggalnya di sini, terus dikuburnya di sini, sebutnya ngancik, cik gitu. Karena kondang itu terkenal tapi bukan terkenal di Kabupaten Bantul, jadi terkenal di seluruh dunia. Jadi disebut Cikondang gitu. Terus yang kedua, rumah adat ini, banyaknya rumah di Kampung Cikondang itu ada 60 rumah ya. Tahun 42 kebakaran, hanya satu yang tidak kebakar, yang ini. Maka orang tua bapak itu dulu jadi menjama cek paribahasa orang Sunda. Jadi kalau panjang tidak boleh potong, kalau pendek tidak boleh sambung. Jadi isinya rumah ini tidak boleh dirubah, tapi direnovasi silahkan. Itu. Terus apa lagi? Ini Pak, paling ritual yang sering dilaksanakan di sini. Ritual yang dilaksanakan, alhamdulillah, tiap 1 tahun 1 kali diadakan ritual tiap bulan Muharram. Tanggal 15 Muharram. Kalau kegiatannya di tanggal 1 sampai tanggal 20 sampai tanggal 15 Muharram. Nah, kalau nanti tahun yang akan datang udah tentu harinya. Jadi Muharram 7, terus 5, 12, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 5 hari Minggu di sini ritualnya. Kalau tahun yang akan datang sampai 2023, 24 sampai 2030 ya udah ketahuan hari ini. Itu yang pokok di sini ya. Ritual maksud dan tujuan itu jadi tasakur bini mangkal Subhanahu wa taala tentang menyambut tahun Hijriah. Kenapa sih tanggal 15 ke tanggal 10 seperti Cirebon? Jadi banyak kejadian-kejadian ya. Dan kejadian-kejadian di kampung, di desa, kejadian ada penyakit, ada apa saja itu. Nah, yang satu, yang kedua membuat bumi dan langit itu masih di tanggal 15 ke sini. Jadi mententu syukuran itu jadi mententu mah karawu kapangkup gitu masa kejadian-kejadian begitu. Alhamdulillah. Maka diadakan di sini ada ciri khas rujak suro, ini padahal suro 10. Iya. Diadakan. Itu yang terus yang kedua ritual kampung di Kampung Cikondang. Di kawasan Rumah Adat Cikondang, tepatnya di sebelah selatan terdapat hutan keramat. Hutan ini hanya boleh diambil pepohonannya untuk kepentingan rumah adat, seperti untuk rehabilitasi dan renovasi kerusakan rumah adat. Ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi ketika hendak memasukinya.
seperti melepas alas kaki. Kemudian ketika masuk kita harus melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu, dan ketika keluar melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Perempuan yang sedang berhalangan tidak boleh masuk. Dan ketika ada pengunjung beragama non-muslim tidak diperizinkan untuk memasuki hutan larangan ini. Itu batu itu tempat menyimpan benda kepunyaan rumah adat, seperti pusaka, seperti benda-benda yang banyak lah, benda-benda. Jadi disimpannya di sini. Jadi ada kehujanan, kemudian di malam tidak ada yang menjaga, disimpan di sini sampai 300 tahun. Nah, zaman Belanda, kakek saya gitu, video takut dirampas oleh Belanda, seperti kepunyaan Ponorogo kan. Baru tahun kemarin dipulangkan dari Belanda, saya takut dirampas, maka diperumuskan. Masih ada. Nah, yang kedua, tempat musyawarah para wali di sini, kumpul di sini para wali, kemudian di Jawa Barat untuk menyebarkan agama ini. Abah Anum menceritakan kepada saya bahwa di hutan larangan ini dulunya sering dipakai untuk berkumpulnya Wali Songo. Dan kemudian sering dipakai untuk tempat persembunyian ketika ada penjajahan dari Belanda. Bambu-bambu sudah tebang kalau sudah ada perlu rumah adat. Jadi untuk menjaga adalah sekalian alhamdulillah tidak kalau ada hujan lebat nggak ada banjir, nggak ada. Jadi kalau ada hujan lebat banyak itu nggak ada banjir, tapi jadi si daun-daun itu yang sekarang itu jadi menyerap, jadi bagus. Maka diteliti dari IPB juga diteliti sampai diambil gitu kali itu. Iya. Jadi bapaknya katanya dari bagian IPB itu bagus. Ada bapak bukan bagus, bapak jadi melestarikan, jaga supaya tidak longsor, air subur itu yang jaga. Setelah memasuki hutan larangan, Abah Anum Johana mengajak saya untuk memasuki makam keramat, yang mana di dalamnya terdapat makam Eyang Istri dan Eyang Pameget, serta 2 makam juru kunci terdahulu. Yang mendirikan, menyampaikan agama Islam dan juga kalau ini bukan, kalau ini juru kunci yang pertama ketemu bapak. Tapi di luar Maido pakai bapak itu aku ketemu bapak Maido ketemu bapak Cirebon, Baduy sama, tapi Baduy memang nggak bisa menyampaikan agama Islam. Jadi maka di Baduy itu kebanyakan Hindu. Asmaran Di sini saya berkesempatan mendengarkan Abah Anum Johana menyanyikan satu pupuh asmarandana. Ngepende anjene fulan nyicena gale kasuna kawa nafsu te kenging diturut lajengna sok lalamuna. Seperti yang dikatakan oleh Abah Anum tadi bahwa katanya panjang tekeng ditek-tek, pondok tekeng dipotong, yang maknanya mana bentuk, ukuran dan rupa jangan dirubah. Hal itu selaras dengan adat dan budaya. Harus kita jaga keasliannya. Saya Salma Dinda Regina pamit undur diri.